Oke, selamat datang di kuliah pengantar logika dan sejarah matematika. Sekarang kita masuk ke subbab 1.4 ya. Subbab 1.4 tentang predikat dan kuantor. Nah, dasar kenapa belajar predikat dan kuantor, pertama ini ya, mengenai predikat, kita tahu kalau ada beberapa pernyataan di matematika yang tidak bisa diwakili oleh hanya sebuah proposisi. Gitu ya. Misalkan, contohnya begini ya, kita punya pernyataan ini. Misalkan kita tahu bahwa semua komputer yang terhubung dengan jaringan kampus itu berfungsi dengan baik. Terus kemudian kita tahu bahwa ini ya, kita tahu pernyataan ini itu ya, kita tahu ini pernyataan ini ya, semua komputer yang terhubung dengan jaringan kampus berfungsi dengan baik. Terus kita punya pernyataan ini, komputer MAT3 itu berfungsi dengan baik. Dengan dimana ya MAT3 ini salah satu komputer di kampus gitu. Komputer yang terhubung dengan jaringan kampus. Gitu ya. Nah, seperti ini kan kita tidak pada belajar, ketika kita belajar proposisi, kita tidak bisa menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini ya. Kalau kita tahu kalau semua komputer yang terhubung dengan jaringan berfungsi dengan baik. Terus kita tahu komputer MAT3 berfungsi dengan baik. Nah, kita tidak bisa menilai pernyataan ini benar atau salah. Gitu ya. Dalam pernyataan logika kita dalam proposisi kita belum diajari yang ini. Gitu ya, pernyataan ini benar atau tidak. Gitu ya. Atau misalkan kita tahu ini contoh yang pertama, terus yang kedua misalkan kita tahu ini. Kita tahu bahwa ini komputer CS2 itu diserang virus. Terus kita buat pernyataan ini, ada komputer di kampus yang terserang virus. Nah, pernyataan ini itu nilai kebenarannya kita tidak bisa menyatakannya ya, walaupun kita tahu kalau ini benar. Kalau kita tahu bahwa komputer CS2 ini terserang virus, di mana dengan CS2 ini komputer di kampus gitu ya, komputer kampus begitu. Nah, yang seperti ini itu kita belum pelajari begitu ya, walaupun kita tahu ya jelas kalau komputer CS2 itu diserang virus dan CS2 itu komputer di kampus, kita pasti tahu dong. Berarti kalau kita bilang ada komputer yang terserang virus di komputer kampus yang terserang virus, maka ini benar. Oleh karena itu, nah pernyataan-pernyataan ini itu yang dikenal dengan namanya predikat. Gitu ya. Predikat logik kalau tidak salah. Gitu ya. Ya. Logika predikat. Nah, misalkan seperti contoh pernyataan ini, X lebih dari 3. Ini kan kita belum tentu bisa menilai ya. Kita tahu X ini bilangan, misalkan X itu bilangan ya. Ya, X lebih dari 3. Nilainya apa? Ya, belum tentu benar, belum tentu salah ya. Gitu. Karena kalau X-nya 4 benar, X-nya 5 benar, tapi kalau X-nya 1 dan 2 salah. Nah, ini yang kita namakan pernyataan logika predikat. Yang mana ya pernyataannya ini jadi apa? Jadi predikatnya adalah apa? Ini kan kita bisa tulis apa nih? X lebih besar dari 3. Nah, yang predikatnya yang mana? Ya, bagian ini. Ini subjeknya.
Jadi kita bisa menyatakan pernyataan ini sebagai ini, bentuk Px misalkan. Nah, ini jadi apa? Ini jadi seperti fungsi ya. Jadi Px itu kita definisikan sebagai apa? Titik 2 sama dengan ini definisi ya, X lebih dari 3. Nah, seperti itu. Berarti ini kita bisa, ini yang namanya predikat, atau kita bisa rubah menjadi apa? Suatu, apa kalau di buku itu dibilang sebagai ini, fungsi proposisi. Kenapa fungsi? Karena ini ya, kita seperti mengevaluasi nilai X pada predikat P. Gitu. Jadi kalau kalau X-nya 4, P4 bagaimana? Ya kita tahu nilai kebenarannya ya. P4 benar. Tapi kalau P3, oh ya salah. Itu false. Karena apa ya? 3 tidak lebih dari 3. 3 lebih dari 3 ya salah. Terus misalkan kita punya pernyataan ini lagi. Contoh, X sama dengan Y ditambah 3. Gitu. Nah, ini jelas nilai kebenarannya bergantung pada X dan Y. Nah, ini kita bisa buat fungsi jadinya apa? Qx, Y. Gitu ya. Kita bisa buat apa di sini? Misalkan ini kan sama dengan apa nih? X. Gitu ya. Ini kan kita bisa manipulasi jadi apa nih? Ini kan sama saja dengan apa nih? X kurang Y sama dengan 3 ya. Gitu. Berarti ini pernyataannya jadi apa ya? Selisih. Gitu ya. Selisih X dan Y gitu ya, sama dengan 3. Gitu. Pernyataan ini. Selisih X dan Y sama dengan 3. Atau ya, nah berarti ini pernyataannya apa ya? Ini kita bisa nyatakan sebagai apa? Suatu fungsi proposisi ya. Atau suatu, apa namanya, predikat. Gitu. Predikatnya apa ya? Selisihnya sama dengan 3. Subjeknya apa? X dan Y. Berarti ini kita bisa katakan, kita bisa tulis apa nih? X dan Y selisihnya sama dengan 3. Gitu. Nah, tergantung. Kita bisa lihat tergantung X dan Y. Kalau ini 1 dan 2, ya ini jelas nilainya salah. Maksud 1 kurang 2, 3, atau 1 sama dengan 2 sama 3, tidak ya. Tapi kalau kita ambil 5 dan 2, nah ini baru bernilai benar. Nah, ini yang dinamakan pernyataan predikat ya, atau dibilang apa? Fungsi proposisi. Seperti itu. Nah, itu ada beberapa contoh. Tolong diperhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu apa? Tadi predikat, sekarang kuantor. Atau di sini namanya quantifier. Quantifier. Gitu. Nah, pernyataan kuantor itu ada 2. Ada 2 jenis ya. Kuantor. Yang pertama apa? Yang pertama ada kuantor universal, dan yang kedua ada kuantor eksistensial. Kuantor universal itu notasinya ini, A terbalik. Kalau kuantor eksistensial itu E terbalik. Gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan, gitu ya. Kalau kita katakan, ini nomor 1, nomor 2. Kita ke yang 1 dulu ya. Misalkan kita katakan ini. Kuantor universal dari PX itu adalah ini. Definisinya. Adalah apa? PX untuk apa?
untuk setiap X pada domain. Gitu. PX untuk setiap X. Jadi kuantor universal itu apa? Untuk setiap. Ya. Nah, kalau yang kedua, ya kuantor apa nih? Eksistensial dari PX itu adalah apa? Ya, adalah ini. PX untuk suatu X. Untuk suatu X pada domain. Gitu ya. Yang satu untuk setiap dan yang satu apa? Yang satu untuk suatu. Untuk suatu berarti apa? Ya, terdapat atau kita bisa bilang di sini apa? Ini bisa juga begini atau kita bisa begini. Terdapat apa? Terdapat X pada domain sehingga PX. Nah, ini pernyataan lain. Gitu ya. Jadi itu. Jadi, nah misalkan kita lihat gitu ya, ada dikasih tabel ya kalau kalian lihat halaman 41. Gitu ya. Nah, kalau kita punya di sini statement yang pertama misalkan untuk setiap X PX di sini ada X PX. Nah, kapan benar? Nah, ini kapan benar kalau apa? Ya, kalau PX-nya itu benar untuk setiap X. Sorry, kenapa disingkat ya? PX benar untuk setiap X. Kalau ini kapan benar? Ya, ini PX benar ya untuk suatu X. Jadi, atau kita bisa buat kalimat ini atau apa? Terdapat X sehingga apa? PX benar. Nah, kapan salah? Kapan salah ini kalau apa ya? Kalau terdapat apa? Terdapat X sehingga apa? PX-nya salah. Kalau yang ini apa? Ini PX salah untuk apa? Setiap X. Begitu. Ya. Jadi ini. Jadi pernyataan untuk setiap PX, untuk setiap X PX itu bernilai benar kalau apa? Ya kalau untuk semua X PX benar. Kalau terdapat X PX, itu ya terdapat X di domain sehingga PX itu benar kalau apa? Kalau cukup apa? Ada satu saja X yang buat PX benar. Gitu. Jadi untuk membuktikan benar, kalau pernyataan universal, ini cukup sulit ya, karena kita harus tunjukkan untuk semua anggota domain. Kalau pernyataan eksistensial, gampang. Kita cukup cari satu saja X yang membuat PX-nya benar. Nah, tapi kalau mau tunjukkan salah, lebih mudah menunjukkan yang universal daripada eksistensial. Karena apa? Untuk menunjukkan universal salah apa? Kita cukup cari satu X yang membuat apa? PX-nya salah. Tapi kalau pernyataan eksistensial, kalau kita menunjukkan salah, apa? Berarti kita harus tunjukkan kalau apa? Untuk semua X di domain, PX-nya salah. Begitu. Nah, itu ini apa namanya? Contohnya. Nah, sekarang misalkan kita lihat ya pernyataan-pernyataan ini benar atau tidak. Gitu. Nah, misalkan ini ada pernyataan ini. Ini. Tentukan nilai kebenaran dari ini. Untuk setiap X, X kuadrat lebih dari sama dengan X. Ini dengan domain apa? Bilangan real.
Terus ini 1. Yang kedua, misalkan kita ambil contoh ini. Oke. Terdapat X sehingga X kuadrat lebih dari 10. Terus dengan domainnya X kurang dari sama dengan 4, X bilangan bulat. Kita lihat yang pertama ini dulu ya. Yang pertama. Kita coba jawab ya. Nah, yang pertama itu dia bilang apa? Untuk setiap X kuadrat lebih dari sama dengan X. Dengan apa? Domainnya bilangan real. Berarti kita harus tunjukkan apa? Untuk semua bilangan real X, berarti kita harus periksa apakah untuk semua bilangan real X kuadrat lebih dari sama dengan X tidak. Wah, kita tunjukin semua. Atau kita bisa curiga. Jangan-jangan ada X yang dimana X kuadratnya tidak lebih dari sama dengan X. Gitu ya, tinggal kita coba. Kalau 1 bagaimana? Kalau X, kita coba-coba ini ya. X sama dengan 1, oh iya 1 kuadrat ya lebih dari sama dengan 1, benar ya. Kalau 2, ya 2 kuadrat kan 4. Oh ya 4 lebih dari sama dengan 2 ya. Gitu. Nah, tapi perhatikan, bagaimana kalau setengah? Setengah bilangan real ya. Nah, setengah kuadrat apa? Seperempat. Seperempat dengan setengah, apakah lebih dari sama dengan? Tidak. Berarti apa? Pernyataan ini bagaimana? Pernyataan ini salah. Karena apa? Ada bilangan real, yaitu apa? Setengah, yang dimana kuadratnya kurang dari dirinya sendiri. Ya, berarti pernyataan 1 apa? Berarti ini coret-coretan. Ya, ini coret-coretan, kalian coba, baru kalian jawab. 1, pernyataannya salah. Karena apa? Karena setengah itu bilangan real, gitu ya. Dan setengah kuadrat yang sama dengan 1/4 itu kurang dari setengah. Ya kan? Nah, seperti itu. Gitu ya. Itu yang 1. Yang kedua bagaimana? Ada X sehingga X kuadrat, lebih dari 10. Dengan domainnya apa? X kurang dari sama dengan 4, X bilangan bulat. Berarti kita cukup cari apa? Kita cukup periksa ada tidak ya nilai X di domain yang mana kuadratnya lebih dari 10. Tapi nilai X-nya apa? Maksimumnya 4. Not exceeding berarti tidak melebihi ya. Kita cukup cari ada tidak ya? Oh, ada. Ini salah atau false ya. Kalau yang kedua apa? Ya, pernyataan ini benar. Karena apa? Karena untuk Untuk X-nya sama dengan 4, ini bilangan bulat ya. Terus anggota domain X kuadrat 4 kuadrat 16 lebih dari 10. Selesai. Kita bisa ketemukan Kita bisa temukan satu unsur domain yang memenuhi pernyataan ini. X kuadrat lebih dari 10. Berarti pernyataan ini bernilai benar. True. Nah, itu. Gitu ya. Terus nah, itu ya. Itu ada beberapa pernyataan. Nanti coba lihat-lihat contohnya ya. Nah, terus kemudian dengan adanya kuantor, gitu ya, dengan adanya kuantor ini, maka kita perlu perhatikan bahwa bahwa kemarin kan kita sudah tahu urutannya ya. Yang pertama
urutan yang paling perlu diperhatikan dulu, yang dikerjakan dulu apa? Awalnya negasi, terus dan, atau, terus jika maka, dan jika dan hanya jika gitu ya. Nah, tapi sekarang karena adanya kuantor, maka ini nomornya bergeser. Gitu ya. Bergeser. 1 dan 2 diisi oleh apa? Untuk setiap dan terdapat. Jadi kita harus perhatikan dulu. Jadi kalau misalkan kita punya pernyataan gini, untuk setiap X, PX, dan QX. Nah, ini bukan berarti begini ya. Bukan berarti ini. Ini tidak sama dengan untuk setiap X, PX, dan QX ya. Ini beda ya. Ini tidaklah begini. Ini harusnya apa? Ya, untuk setiap X, PX, baru dan, dan bukan atau ya. Baru apa? Dan QX. Begitu. Jadi perlu perhatikannya karena lebih urgent untuk setiap daripada apa? Dan. Seperti itu. Itu gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan periksa tentang apa? Kita akan pelajari tentang apa? Pernyataan kesetaraan logika dengan melibatkan apa? Kuantor. Misalkan kita punya pernyataan ini. Untuk setiap X, PX, dan QX. Nah, kalau ini beda ya. Maunya saya gini. Kalau yang tadi kita kan tulisnya awalnya gini ya. Untuk setiap X, PX, dan QX. Nah, kalau tulisannya hanya begini, maka utamakan ini dulu. Baru yang dan-nya. Tapi kalau sudah begini ya jelas dan-nya yang dikerjakan dulu. Gitu ya. Itu ya. Jadi tolong perhatikan. Nah, misalkan saya punya pernyataan seperti ini untuk setiap X, PX, dan QX. Nah, terus saya punya lagi pernyataan. Yang kedua untuk setiap X, PX, dan dan untuk setiap X, QX. Nah, ini bagaimana? Gitu ya. Sama tidak? Gitu ya. Ini kita bahas Kita bahas tentang kesetaraan logika dengan apa? Dengan kuantor. Gitu ya, yang melibatkan kuantor, bukan dengan ya. Kesetaraan logika yang apa? Melibatkan kuantor. Nah, kita akan tunjukkan kalau pernyataan ini apa? Ekuivalen. Gitu ya. Nah, untuk menunjukkannya berarti gitu ya. Untuk menunjukkan pernyataan ini sekarang kita akan lihat ya. Kita lihat untuk setiap X, PX, dan QX, ini kita mau tunjukkan apa? Setara dengan untuk setiap X, PX, dan QX. Nah, kita akan tunjukkan apa? Kalau ini benar, yang sebelahnya benar, dan kalau sebelahnya benar, maka ini benar. Begitu. Tunjukkan setara ya. Jadi nilainya sama. Setara berarti apa? Nilai kebenarannya sama ya. Kalau yang satu benar, yang satu benar. Gitu. Ya kalau salah ya pasti salah. Tapi kita lihat cukup saja apa? Kalau satunya benar, maka yang lain benar. Begitu juga dengan yang sebelah. Itu yang pertama apa? Kita tunjukkan apa? Yang pertama akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan jika ini ya, jika apa? Pernyataan untuk setiap X, PX, dan QX benar, maka apa? Ya, pernyataan untuk setiap X, PX, dan untuk setiap X, QX itu bernilai benar. Gitu. Dan sebaliknya juga, jika apa? Jika pernyataan untuk setiap X, PX, dan untuk setiap X, QX itu
benar, maka ya untuk setiap X, PX dan QX itu benar. Gitu. Jadi ada dua. Ya. Karena apa? Kalau yang satu benar, yang lain benar, tapi bukan cuma satu arah ya. Malah ya kalau yang sebelahnya benar, yang ininya juga benar. Gitu ya. Jadi yang kalau pertama apa? Jika ini benar, maka ini benar. Yang kedua, jika yang sebelah kanan benar, maka sebelah kiri juga benar. Gitu. Itu yang kita tunjukkan. Kita mulai dari apa? Kita mulai dari yang sebelah ini benar. Gitu ya. Kita tunjukkan dari yang satu. Misalkan apa? Gitu. Nah, oke, sorry. Sebelum kita mulai, kenapa kita perlu tunjukkan ini? Nah, karena kalau kita mau tunjukkan ekuivalen itu apa? Berarti kalau ekuivalen artinya apa? Pernyataan untuk setiap X, PX, dan QX itu apa? Kalau kita kenakan pernyataan bikondisi, dan nah, ini pernyataan ini akan bernilai apa? Tautologi. Ingat toh, karena apa? Keduanya ini bernilai sama. Begitu. Berarti, nah, untuk menunjukkan ini, bagaimana? Untuk pernyataan ini bernilai tautologi kan sama saja dengan ini ya. Sama saja dengan apa? Pernyataan bikondisi itu, ingat tabel 7, itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan untuk setiap X, PX, dan QX, maka apa? Untuk setiap X, PX, dan untuk setiap X, QX, gitu ya. Ini, baru ini, maka ini, dan, ya toh. Karena apa? Kalau kita punya pernyataan, sorry, P jika dan hanya jika Q, itu kan ekuivalen dengan apa? Sorry. Ini ekuivalen dengan apa? Ini ekuivalen dengan apa? Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Gitu. Berarti ini juga sama ya. Ini kita anggap pernyataan P, ini Q, ya P jika dan hanya jika Q, itu kan setara dengan apa? Ya, jika P maka Q, dan apa? Jika Q, yaitu ini. Untuk setiap X, PX, dan untuk setiap X, QX, ini, maka ya untuk setiap X, PX, dan QX. Seperti itu. Ini ya. Ini P maka Q, dan Q maka P. Juga bernilai apa? Bernilai benar. Ya, berarti makanya apa? Kalau kita tunjukkan P benar, maka Q benar. Dan apa? Kalau Q benar, P benar. Ini yang saya bagi jadi apa? 2. Kita mulai. Gitu ya. Bu jawab. Sorry. Gitu ya. Kita mulai. Untuk setiap, gitu ya. Kita mulai dengan apa? Misalkan pernyataan untuk setiap X, PX, dan QX itu benar. Artinya apa? Ya artinya ya untuk A di domain, PA dan QA benar. PA dan QA benar kan? Nah, kalau PA dan QA benar artinya apa? Ya, ini artinya apa? Artinya ya PA benar dan QA benar. Toh, pernyataan konjungsi itu, pernyataan dan itu benar kalau dua-duanya benar kan? Kalau PA benar dan QA benar. Berarti apa? Berarti diperoleh apa? Diperoleh untuk A
di domain ya PA benar dan apa? QA benar. Berarti artinya apa? Ya ini sama saja dengan apa? Untuk setiap X, PX benar, ya, dan ya untuk setiap X, QX juga benar. Berarti ini juga bernilai apa? Benar. Seperti itu. Selesai. Yang kedua, kita mulai. Yang kedua apa? Misalkan untuk setiap X, PX dan untuk setiap X, QX itu bernilai benar. Gitu ya. Untuk setiap XPX dan untuk setiap ini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ya untuk A di domain ya apa? Ya PX benar dan ya QX benar. Gitu ya. Karena untuk setiap XPX ini kalau benar artinya apa? Ya kalau ini bernilai benar artinya untuk setiap XPX benar dan untuk setiap XQX benar. Begitu ya. Gitu. Ini kan ingat tadi apa? Untuk setiap XPX itu benar kalau apa? Ya PX benar untuk setiap X. Gitu. Nah, PX benar dan QX benar berarti artinya apa? Ya, berarti PX dan QX PX dan QX benar. Gitu ya. PA dan QA benar. Ya karena ini berlaku untuk semua anggota apa? Domain, maka ya berarti untuk setiap X, PX dan QX itu benar. Benar. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke.